Sumatera Utara Tamil. Nah, kalau di Sumatera Utara, Bapak Ibu, kita banyak etnis sebenarnya. Ada suku Jawa, ada Bali, ada Karo, ada Tamil, ada Sikh. Jadi ini semua Hindu. Nah, berbicara seperti itu di Sumatera Utara memang lebih dominan kita yang etnis Tamil, lebih banyak. Sehingga tidak jarang teman-teman dari etnis yang lain bergabung dengan kita di etnis Tamil untuk merayakan upacara-upacara keagamaan. Contoh pada saat Siwaratri, tidak jarang itu yang Bali, yang Jawa menyatu dengan kita di kuil untuk ikut sembahyang. Nah, kalau kita dari Sumatera Utara, banyak sekali memang keragaman budaya kita yang memang berbeda dengan budaya-budaya yang lain, tapi tujuannya semuanya sepertinya satu memang. Nah, salah satu yang ingin kami sampaikan pada hari ini, di etnis Tamil kita mengenal dengan adanya Tai Ponggal. Tai Ponggal itu adalah perayaan pesta panen, Pak. Jadi pesta panen itu ucapan syukur kita kepada Ide Sang Yang Diwasa, kepada Tuhan, karena anugerah yang diberikan kepada manusia, contoh seperti padi yang berlimpah ruah, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan yang lainnya, maka kita melaksanakan yang namanya pesta panen. Pesta panen di Sumatera Utara itu di Tamil, kita laksanakan dengan yang disebut Tai Ponggal. Tai Ponggal itu berasal dari dua kata dia. Jadi ada Tai dan ada Ponggal. Tai itu adalah bulan, itu dia. Jadi bulan yang dirayakan pada Tai Ponggal itu adalah pada bulan Januari. Itu dia, di bulan Januari kita akan melaksanakan pesta panen. Pesta panen itu kalau di zaman-zaman dahulu, orang-orang tua kita itu melaksanakannya di luar rumah. Tapi sekarang sudah banyak yang melaksanakannya di depan kuil, Bu. Jadi di depan kuil itu kita buat perapian dengan menggunakan batu-batu yang disusun, dibuat perapian, lantas dipondasikan itu dengan tebu. Dengan tebu, lantas nanti dimasak susu di situ. Nanti pada saat susu itu berlimpah ruah, maka kita etnis Tamil itu akan mengatakan Ponggalo Ponggal. Itu maknanya kita mengucapkan berlimpah ruahlah rezeki-rezeki yang diberikan oleh Ide Sang Yang Diwasa kepada kita. Nah, pada saat pesta panen itu perlu kita sadari bahwa itu ucapan syukur kita kepada Dewa Surya. Maka Tai Ponggal itu dilaksanakan pada siang hari. Pada saat matahari mulai terbit, biasanya dia dari awal pukul 7 itu menjelang ke pukul 12. Matahari begitu terbit, terang yang luar biasa, panas. Di sana kita memasak susu, ucapan syukur itu kepada Ide Sang Yang Diwasa. Dan pada saat susu itu setelah selesai dimasak, maaf Bu izin, tadi ada yang kami lupakan, itu akan dimasukkan beras ke dalamnya. Jadi nanti dia seperti bubur, begitu bubur. Lantas setelah selesai dimasak, itu dipersembahkan kepada manifestasi Ide Sang Yang Diwasa yang kita puja di kuil tersebut. Izin kalau kami di Sumatera Utara, Pak, Dewa Ganesha itu penghormatan yang pertama. Dewa Ganesha. Kenapa seperti itu? Karena pada saat Dewa Ganesha itu bakti yang luar biasa kepada ibunya, sehingga pernah melarang ayahnya untuk memasuki ke kamar ibunya, Dewa Siwa memenggal leher anak tersebut. Maka Dewa Ganesha itu berkepala gajah. Nah, pada saat itu Dewi Parwati mengatakan kepada Dewa Siwa, dari sekarang mungkin anakku sudah tidak lagi berharga, tidak lagi memiliki kehormatan. Dewa Siwa mengatakan bahwa mulai dari hari ini dan seterusnya, Dewa Ganesha adalah dewa yang pertama yang akan dipuja. Maka kita persembahkan itu kepada Dewa Ganesha, kepada Dewa Muruga, kepada Dewi Amma, seperti itu. Kita persembahkan ucapan syukur kita kepada Ide Sang Yang Diwasa atas anugerah kepada kita. Lantas setelah selesai kita melaksanakan bhajan, izin Bu, kalau di Tamil namanya kita bhajan, mungkin kalau di Bali kidung. Itu dia, kalau kita di Tamil namanya bhajan. Kita ada bhajan, kita ada pratenai, itu adalah mantra-mantra yang kita bacakan kepada dewa. Lantas setelah itu kita akan ada namanya persadam.
Prasadam itu adalah makanan yang setelah kita persembahkan kepada ide Sang Yang Widi Wasa, kita bagikan kepada Bhakta yang hadir pada hari itu. Nah, ini tidak banyak dibagikan, mungkin sedikit. Kenapa? Sebagai ungkapan anugerah dari Sang Yang Widi Wasa yang kita nikmati. Itu dia. Maka kalau kita sadari, di sana ada 3 hal yang kita laksanakan. Yang pertama yang kami sebutkan tadi itu adalah penghormatan kepada Tuhan. Berarti kita melaksanakan di sana Trihita Karana, Pak, yang kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Itu dia, parahyangan. Yang kedua, kita melaksanakan hubungan yang harmonis kepada sesama manusia. Karena pada saat kita bhajan, melaksanakan masak susu itu, lantas setelah kita persembahkan kepada Sang Yang Widi Wasa, kita bagi-bagi lagi kepada manusia. Nah, di sana ada hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia yang lain. Nah, yang ketiga itu adalah hubungan kita kepada alam. Jadi, pada saat kita sembahyang itu kan kita mempersembahkan di situ ada bubur, lantas ada buah-buahan, ada sayurnya juga nanti yang kita persembahkan. Nah, itu semua sebagai ucapan syukur kita kepada ciptaan Tuhan, kepada manusia. Nah, kalau berbicara di Tamil sebenarnya banyak perbedaan dengan yang lain. Contoh, izin Bu, kalau yang saya pakai di kening, mungkin kalau kelihatan. Nah, ini kalau kami di Tamil namanya potte, atau yang dia ada 2 versi. Kalau yang sekarang yang simple dan sederhananya karena memang modernisasi, sudah ada yang sifatnya ditempel, Bu. Tapi kalau kita pergi ke kuil, itu kita letakkan yang di kening yang warna putih itu, Pak, itu berasal dari abu. Nah, ini mengingatkan kepada kita letakkan selesai sembahyang di sini, mengingatkan bahwa suatu hari nanti kita akan kembali kepada ide Sang Yang Widi Wasa, kita akan menjadi seperti abu, panca mahabhuta, itu dia. Nah, kalau kami di Tamil juga ada beberapa persembahyangan yang lain. Contoh kalau seperti kami di Tamil, pada saat seorang wanita menikah, begitu kira-kira, berbeda dengan etnis yang lain. Nah, izin kalau seperti yang saya kenakan ini kita sebut dengan Manggal Sutra, dan yang di ujung ini adalah 3 ikatan. Ini 3 ikatan. Ikatan itu adalah burloka, bualoka, dan swaloka. Dikenakan oleh seorang wanita pada saat wanita itu menikah. Jadi di sana ada dewa saksi, manusia saksi, dan buta saksi. Jadi memang kalau kami di Tamil ini sebelum menikah, ada dibuat adat istiadatnya, Pak. Ada dibuat adat istiadatnya. Contoh, pada saat seorang anak itu dari anak-anak menuju ke dia masa remaja, namanya cuntaka, itu kita buat pesta. Ada persembahyangan yang dibuat adat istiadat. Lantas seorang wanita pada saat menikah, seperti ini juga akan dibuat pesta, ada Manggal Sutra namanya. Ini juga dibuat. Nah, pada saat seorang wanita menjadi seorang ibu, nanti ada lagi acara 7 bulanan. Jadi memang kita di etnis Tamil itu ada berbagai macam budaya. Tapi tujuannya semua kalau kita perhatikan sama. Contoh kalau kami di Tamil itu pada saat sembahyang kita buat arcana, Ibu. Nah, kalau di Bali mungkin di Jawa namanya Banten. Seperti itu. Kalau kita di Tamil namanya arcana. Arcana kita itu sama seperti yang lain. Itu ada buah, ada bunga, ada pisang, ada sirih, ada pinang. Nah, ini persembahan kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi kalau kita perhatikan dari kami, ini memang etnis Tamil, Astungkara kepada ide Sang Yang Widi Wasa, sampai dengan saat ini, budaya-budaya etnis Tamil ini tetap dijalankan. Namun memang ada beberapa versi yang mungkin tidak menjalankan kepada budaya, namun lebih dominan kepada keagamaannya. Itu dia kira-kira, mungkin kalau terlalu panjang mungkin saya juga karena masih ini Bu kurang paham juga kemarin Mother Rizwan menyampaikan Bu nanti menyampaikan sedikit aja tentang ini gitu tentang etnis kita Tamil, karena kemarin mungkin Mother Rizwan udah menyampaikan lebih banyak daripada kami. Kira-kira itu, kalau ada yang ingin dipertanyakan silakan Bapak.